Aduh, kok rot panas tapi kok adem. Dulur, kok maneh nok warung VOA. Aku Nadia Majid. Aku Cak Sopre. Nah ini, dulur, Ya. sampean jok salah. Meskipun ini ada sinar matahari, tapi ini dinginnya pol. Waduh, Makanya iki minus neng 1 Nadia, ono iki. Nggawe kabaret, Iya, terus semuanya nggawe iki kaos lengkap. tangan dan Lengkap. sebagainya. Nek ora Jaketnya ya, berukut engko- iki. Engko anu patah, Cak. Loh, lek enggak ora ada yang dari es iki, salju. Mergo ini hampir menyentuh angka 0 di bawah derajat Celcius. Oh, tak pikir wis minus 1. Loh, Oh, urung ya? kemarin karena kan ada matahari nih. Kalau enggak Oh. mungkin sudah di bawah 0 derajat Celcius ini. Nah, dulur kita berdiri di depan DPR-nya Amerika ya, Capitol Hill. Minggu lalu kita berdiri di dalam mall, sekarang di depan Depan gedung DPR. DPR. Anu ja, kan DPR Amerika iki suwenenge saiki tuh luwih akeh sing perempuan ja anggotane. Anggotanya, Walaupun masih kalah ya sama negara-negara lain masih. negara maju yang lain. Karena masih di bawah 20% gitu ya. Kalau dipikir-pikir mungkin Indonesia lebih maju lagi ya karena pas tahun 28 itu sudah ada Kongres Perempuan toh Iya, sudah Indonesia ada, itu sudah ada. untuk apa menghormati peran perempuan. Yang 2 minggu lagi akan, seminggu lagi ya itu ya, akan diperingati di Indonesia sebagai Hari Ibu. Hari Ibu. Lah Nah. ternyata bukan tentang ibu ya Cak ya Hari Ibu itu. Sebenarnya awalnya bukan tentang Kongres Perempuan itu tadi, Ning. Oh, Jadi no. bagaimana agar perempuan di Indonesia bersatu. Waktu itu kan zaman kolonialisme masih gitu loh. Kemudian terus bergeser konsepnya, pengertiannya menjadi Hari Ibu. Tapi juga Gitu. sekarang juga konsep ibu itu juga bergeser ya Cak ya. Yang namanya sekarang perempuan itu kan memang punya peran ganda itu ya. Ya sebagai ibu, sebagai istri dan juga ada banyak yang punya usaha sendiri. Terutama usaha kecil itu ya. Karena kalau nggak salah sepertiga dari usaha kecil di Amerika itu dimiliki atau didirikan oleh kaum perempuan. Dan bahkan sekarang sektor-sektor yang dulu itu hanya dikuasai laki-laki, misalkan seperti pindah-pindah rumah itu, Ning. Pindahan itu kan berat, itu harus ngangkat dan sebagainya. Sekarang sudah dirambah oleh pengusaha kecil perempuan itu. Tapi bukan mereka tuh yang ngangkat-ngangkat. Ya nggak bos lah, ada pegawainya laki-laki. Oh gitu. ngono. Nah ini menarik nih dulur. Kita ada liputannya ya. Iya, Ya. kita lihat dulu. Beberapa dekade lalu, truk ini mungkin dimiliki sebuah perusahaan yang dimiliki pria. Namun, ini adalah bagian armada Apple Transfer milik Barbara Ayers yang berbasis di Fredericksburg, Virginia. Perusahaan ini menawarkan jasa pindahan untuk rumah dan bisnis, baik dalam maupun luar negeri. Apple Transfer dibentuk tahun 1988. We started out, it was just my brother and me. We had one small truck. He actually did the moving and I took care of the office. Kini mereka memiliki armada truk dan gudang besar, mempekerjakan sekitar 100 orang selama masa sibuk. Menurut US Small Business Administration, bisnis milik perempuan seperti Apple Transfer semakin bertambah jumlahnya. If you think about 1979, only 5% of the privately owned businesses in this country were owned by women. So we are now here in 2000, almost 13, and 30% of the privately owned businesses are owned by women. Tren ini dimulai setelah disahkannya sebuah undang-undang tahun 70-an. Back then, it was an act passed that allowed women to actually get a loan without having a male co-signer. And that really made a difference in terms of women business ownership. Faktor ekonomi juga harus dipertimbangkan. Batch of layoffs, and the women just turned around and said, you know what, I am going to look for a business, but in the meantime, I'm going to start something I've always wanted to do, and that becomes the actual business. Pemerintah federal juga memberikan bantuan. Barbara pernah mendapat program federal yang membantunya mendapatkan kontrak dengan pemerintah. The bulk of our client is the Department of Defense. We are classified as a defense contractor. Program tersebut membuka banyak peluang di bidang yang dulunya tertutup bagi perempuan. I'm in the trucking industry, and so I am a novelty because this is traditionally a male-dominated industry. So I sometimes find resistance, no reflection on men. But it is just the attitude and the thought of the way that it was. Tapi akhirnya Barbara bisa beradaptasi. When I'm driving on the highway and I see one of my trucks, it is a very proud moment as I see it drive by. Dari Fredericksburg, Virginia, tim VOA. Wah, Nah, itulah Cak, salut hebat aku. toh. Salut. Ya. Sudah itu di rumah harus juga meladeni suaminya, masakan untuk suaminya.
nyusonin anak atau mengedusi anak, tapi juga harus kerja banting tulang itu. Tapi ya selepas dari gendernya ya Cak ya, yang namanya small business owner, pemilik atau pengusaha usaha kecil itu memang harus dihormati itu Cak. Karena itu butuh dedikasi yang cukup tinggi. Resikonya juga tinggi. Kadang-kadang banyak yang bangkrut karena kan itu harus punya modal yang besar di Amerika ya, harus kadang-kadang keluar mengambil duit pensiun atau duit dari mana ngutang itu neng. Nah, Flor, obrolan ini parkir di sini, ambil semuanya sakwise pesan-pesan ini.